Baik, terima kasih Mbak Wardah sudah membuka kegiatan pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi wa ala alihi washabihi wasallam amma ba'du. Terima kasih kepada Analog Teacher Learning untuk Bapak Syarifuddin, SPD, MPD, kemudian Bapak Ahmad Muzakir, dan juga seluruh tim yang sudah tergabung dalam Analog Teacher Learning yang kurang lebih sudah hampir 2 tahun belakangan ini saya tergabung di dalamnya untuk banyak belajar dengan para praktisi dan juga akademisi dari hampir seluruh Indonesia. Alhamdulillah, jadi semakin banyak rekan-rekan dosen, rekan-rekan guru dan juga tenaga pendidik lainnya, karena juga dengan majelis ilmu seperti ini, insya Allah ilmu kita juga akan semakin bertambah dan juga berkembang. Amin. Terima kasih juga tadi Mbak Wardah, mungkin tadi saya ingin menambahkan, saya S1-nya dari Universitas Bina Nusantara, untuk jurusannya di sistem informasi, kebetulan komputerisasi akuntansi. Mungkin saya sedikit menjelaskan di sini kenapa kok Eskom kemudian ke MPD, tidak learning gitu ya. Memang awalnya saya bukan orang yang terjun di pendidikan. Saya adalah mungkin kalau bisa dibilang multidisipliner. Saya dari orang akuntansi, keuangan, kemudian entah jalan hidup yang akhirnya membawa saya ke dalam pendidikan, sampai akhirnya saya sekarang bisa terjun, kemudian aktif, dan juga mencintai dunia pendidikan hingga saat ini. Dan insya Allah juga saya akan sama dengan ibu-ibu yang lain yang sudah lanjut ke jenjang lebih tinggi lagi. Insya Allah saya akan istiqomah di dunia pendidikan. Insya Allah akan mengambil juga S3 untuk pendidikan dasar. Semoga semuanya dimudahkan dan juga semoga semakin banyak tergabung dengan bisa berkolega, bisa berrelasi dengan para tim guru di sini dan juga akademisi, mudah-mudahan bisa semakin berkembang lagi keilmuan saya. Jadi di sini saya termasuk masih orang baru dalam pendidikan, tapi yang berusaha mungkin nekat terjun ke pendidikan karena sudah saatnya bahwa kita bekerja memang tetap harus memikirkan bagaimana nasib anak-anak bangsa ke depannya, gitu. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan pada pagi hari ini untuk saya bisa masuk sebagai pemateri untuk bisa membawakan salah satu mungkin saat ini model pembelajaran yang juga masuk ke dalam kurikulum Merdeka, karena saat ini juga masih terus dikaji untuk di Jakarta dan juga Cikarang khususnya masih terus disosialisasikan untuk IKM implementasi kurikulum Merdeka. Salah satunya adalah dengan model pendekatan kontekstual teaching and learning. Di sini nanti saya akan membahas tentang pengertian apa sih TL itu, kemudian tujuan dan karakteristiknya, kemudian komponen-komponen apa saja yang ada di dalamnya, kemudian penerapan pembelajarannya seperti apa, CTL atau CTL, kemudian langkah-langkah pembelajaran, kemudian peran guru dan siswa, dan juga kelebihan dan kekurangan dari pembahasan ini. Oke, lanjut lagi Bapak. Oke, apa sih kalau misalnya kita bertanya apa sih CTL gitu ya, Contextual Teaching and Learning. Intinya kalau misalnya kita lihat dari pengertiannya di sini adalah sebuah proses pendidikan yang bertujuan untuk menolong para siswa melihat makna di dalam materi akademik yang mereka pelajari dengan cara menghubungkan subjek-subjek akademik dengan konteks dalam kehidupan keseharian mereka. Kalau kita bisa bilang konteks dalam kontekstual teaching and learning itu, belajar itu bukan menghafal, tetapi proses bagaimana bisa mengkonstruksikan pengetahuan melalui pengalaman yang didapatkan oleh siswa-siswa kita. Kemudian pengetahuan itu tidak sama dengan namanya pemberian atau informasi dari guru. Kenapa? Karena semua adalah hasilnya itu
dari siswanya sendiri yang mencari tahu, menemukan, dan akhirnya juga bisa memecahkan masalahnya. Kemudian karena pengetahuan itu yang hasil hanya dari pemberian dari guru ataupun dari dosen, itu tidak bisa dimasukkan sebagai pembelajaran yang bermakna. Oleh karenanya ada CTL atau contextual teaching learning, di mana mereka berproses mencari tahu dan akhirnya pembelajaran itu bisa menjadi pembelajaran yang bermakna. Oke, silakan Bapak. Oke, di sini pengertian lagi secara umum contextual teaching learning menurut John Dewey pada tahun 1916, peserta didik akan belajar dengan apa yang akan belajar dengan baik jika apa yang dipelajari terkait dengan apa yang telah diketahui dan terjadi di sekelilingnya. Jadi kita berusaha memberikan model kepada siswa kita bagaimana mereka bisa belajar tapi dengan pengalamannya mereka dalam kehidupan sehari-hari. Jadi terlibat langsung, mereka melihat langsung, mereka mempraktekkan secara langsung apa yang akan mereka cari tahu. Gitu. Kemudian mereka nanti akan bisa menganalisis permasalahannya, kemudian mungkin solusinya, sampai akhirnya mereka bisa memecahkan masalahnya. Kenapa burung itu bisa terbang, atau misalnya bagaimana kupu-kupu itu bisa menjadi kupu-kupu sempurna. Mereka pelajari dari proses telurnya, kemudian sampai akhirnya dia bisa berkembang menjadi kupu-kupu dewasa dan juga cantik bisa terbang. Oke, lanjut lagi Bapak. Oke, masih terus membahas tentang pengertian. Di sini ada beberapa sumber yang saya sudah dapatkan juga, termasuk dari Depdiknas tahun 2003 yang mengatakan bahwa CTL itu adalah konsep belajar yang membantu kita, para guru, untuk mengkaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan juga mendorong siswa bagaimana membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan juga mereka sebagai anggota dalam masyarakat. Oke, lanjut lagi Bapak. Kemudian rumusan tadi di awal saya katakan ada tujuan-tujuan pembelajaran dari kontekstual. Apa saja sih? Di sini saya sudah membaginya dalam 7 bagian, di mana yang pertama memotivasi siswa. Bagaimana memahami makna materi pelajaran yang dipelajarinya saat ini, apalagi khususnya untuk di sekolah dasar kita menggunakan tema. Jadi setiap temanya itu berintegrasi dengan beberapa mata pelajaran lain, misalnya ada matematika, misalnya satu tema tertentu di dalamnya ada muatan matematika, IPA dengan IPS misalnya gitu ya. Nah, kita memotivasi bagaimana dari tema besar yang ada, kemudian kita carikan satu konsep untuk bisa dijadikan pembelajaran kontekstual sehingga mereka bisa memaknai makna materi pelajaran yang dipelajarinya. Kemudian yang kedua, bertujuan agar dalam belajar tidak hanya sekedar menghafal, tetapi perlu adanya pemahaman, gitu ya. Kalau tadi saya di awal sudah sebutkan, kalau belajar menghafal itu sepertinya hanya masuk di short term memory, hanya masuk di di hari itu saja. Tapi ketika mereka sudah menyelesaikan pelajarannya, mereka pasti akan lupa. Nah, di sini kita kalau dengan kontekstual tuh sampai akhirnya bisa masuk ke long term memorinya mereka. Mereka bisa pahami, mereka bisa mengerti, dan mereka mungkin bisa retelling lagi, mereka bisa memberikan informasi lagi ke rekan-rekannya gitu, atau mungkin mereka bisa langsung mempraktekkan atau mungkin menerjemahkan kembali dengan bahasanya mereka sendiri. Kemudian yang ketiga, menekankan pada pengembangan minat pengalaman siswa. Dari sini kita bisa lihat peminatannya siswa itu ada di mana gitu ya, karena memang setiap anak kan yang kita tahu punya berbagai macam keunikan sendiri-sendiri ya. Ada yang mungkin lebih senang sains, kemudian ada yang ke art gitu ya, seperti konsepnya Gardner, di mana setiap anak itu unik, kemudian punya beberapa kemampuannya masing-masing. Kemudian untuk melatih siswa agar dapat berpikir kritis dan terampil. Salah satunya saat ini yang kita mungkin sedang banyak disounding adalah tentang pelajar Pancasila, di mana salah satunya juga ada poin berpikir kritis dan juga terampil, di mana kita memiliki tujuan bahwa siswa kita tuh tidak hanya
pintar secara akademik saja, tapi mereka juga harus mampu untuk bisa kritis menciptakan suatu ide-ide baru, konsep-konsep baru ya, karena anak-anak milenial sekarang luar biasa, tanpa mungkin diberikan apa namanya pembelajaran dulu, misalnya di awal ya mereka coba-coba gagal, coba lagi sampai akhirnya mereka bisa akhirnya berpikir kritis, bagaimana saya bisa memecahkan masalah ini gitu. Dan juga mereka terampil, mereka terkadang bisa menyesuaikan kemampuannya mereka, saya mampu nggak ya gitu ya, sampai akhirnya mereka terus mencoba. Kemudian agar pembelajaran lebih produktif dan bermakna, di sini tadi juga saya sudah singgung kenapa sih kontekstual learning, teaching and learning itu menjadi suatu pembelajaran yang lebih produktif, karena baik kita sebagai tenaga pengajarnya, sebagai guru ataupun dosennya, mungkin kalau di tingkatan universitas, kita berharap siswa-siswa kita, siswa-siswa didik kita itu mampu untuk bisa produktif, menghasilkan konsep tadi ya, atau mungkin ide-ide yang luar biasa yang mungkin kita tidak bisa menjangkau itu gitu ya, kemudian membuatnya menjadi lebih bermakna. Kemudian untuk mengajak anak pada suatu aktivitas yang mengkaitkan materi akademik dengan konteks kehidupan sehari-hari. Kalau kita lihat dari tema-tema pembelajaran yang ada di sekolah dasar, Bapak Ibu dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, sesuai dengan tingkatan usianya, sesuai dengan tingkatan apa namanya level kelasnya mereka, itu semua sudah disesuaikan dengan kebiasaan dan juga konteks kehidupan yang ada, yang dekat sekali dengan mereka gitu ya, kehidupan misalnya tentang mereka mengenal tumbuhan, mereka mengenal tentang hewan, mereka mengenal tentang masyarakat, sampai akhirnya mungkin kalau sudah di level yang paling tinggi di kelas 6 ya, mereka sudah bisa mengenal negara-negara yang ada di sekitarnya mereka, itu yang lebih luas lagi cakupannya. Kemudian yang terakhir, tujuan dari pembelajaran kontekstual itu adalah agar siswa secara individu dapat menemukan dan juga mentransfer informasi-informasi yang kompleks ya, yang maksudnya banyak gitu ya, dan siswa dapat menjadikan informasi itu miliknya sendiri. Kenapa kok bisa diklaim jadi miliknya sendiri? Karena mereka bisa mengklaim karena mereka merasa ini adalah penemuan saya. Ini adalah satu konsep yang akhirnya saya bisa laksanakan, saya bisa proses, kemudian saya bisa putuskan gitu ya. Mereka punya apa namanya semacam solusi yang mereka hasilkan atas pemikirannya mereka sendiri. Oke Bapak, silakan lanjut lagi. Kita kemudian ke karakteristik pembelajaran CPL. Menurut Johnson di tahun 2007 mengatakan bahwa melakukan hubungan yang pertama adalah melakukan hubungan yang bermakna atau making meaningful connection. Tadi ya, pembelajaran yang bermakna. Jadi pembelajaran itu tidak sekedar hanya lewat saja, tidak hanya sekedar masuk di short term memorinya saja, tapi bagaimana mereka akhirnya bisa belajar terus bermakna. Jadi bisa langsung diingat sepanjang mereka, sepanjang usianya mereka. Di mana mengkaitkan pembelajaran dengan kehidupan seseorang, membuat proses belajar menjadi hidup dan juga keterkaitan. Inilah inti dari CTL. Jadi supaya bermakna, supaya mereka juga belajar dari proses hidup yang apa tadi ya, pengalaman mereka, dari pengalaman mereka kemudian bisa menjadi satu proses pembelajaran dan itu bisa menjadikan bekalnya mereka untuk kedepannya. Kemudian yang kedua untuk karakteristiknya adalah melakukan kegiatan-kegiatan yang berarti, doing significant work, di mana model pembelajaran ini menekankan bagaimana bahwa semua proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas harus punya arti bagi siswa, sehingga mereka dapat mengkaitkan materi pelajarannya mereka dengan kehidupannya mereka setiap hari gitu ya. Kalau kita belajar mungkin kita memberikan informasi, anak-anak kita saat ini meskipun kalian individu yang masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya, tapi ketika kalian masuk ke dalam satu komunitas tertentu, lingkungan, masyarakat, sekolah, intinya mereka harus belajar bagaimana learning, belajar dari lingkungan yang ada di sekitarnya mereka, lingkungan yang paling dekat dengan mereka, dan akhirnya menjadikan proses pembelajaran dan pendewasaan juga buat mereka. Gitu. Lanjut Bapak. Kemudian karakteristik yang berikutnya adalah belajar yang diatur sendiri atau self-regulated
learning, di mana pembelajaran yang diatur sendiri merupakan pembelajaran yang aktif, mandiri, kemudian melibatkan kegiatan menghubungkan masalah ilmu dengan kehidupan sehari-hari dengan cara yang berarti bagi siswa. Jadi kita sebagai guru atau sebagai fasilitatornya buat mereka hanya bisa mengarahkan, tapi mereka sendiri yang bisa mengatur proses pembelajaran mereka. Kalau misalnya kita minta mereka mengamati tentang pertumbuhan bunga misalnya gitu ya, mereka akan mencari tahu bagaimana waktunya, kemudian cara menyiramnya, kemudian lagi mungkin harus diberi suplemen atau tambahan apa sampai mungkin bunganya bisa tumbuh dengan maksimal atau mungkin warnanya jauh lebih terang lagi gitu ya. Nah, mereka mengatur self-regulated, mereka sendiri yang akan bisa mengatur dengan apa ya gitu ya. Dengan mereka cari tahu mungkin, oh harus ditambahkan serum misalnya, oh harus ditambahkan pupuk yang diberi mungkin tambahan NPK atau mungkin pemberian airnya juga harus diatur sedemikian rupa sehingga proses tumbuhnya si bunga tadi tidak sampai misalnya over gitu ya, kelebihan vitamin atau mungkin kelebihan air gitu. Kemudian yang berikutnya bekerja sama. Nah, collaborating salah satu unsur dari pembelajaran abad ke-21 di mana ada unsur namanya kolaborasi. Siswa dapat bekerja sama. Guru membantu siswa bekerja secara efektif dalam kelompok, membantu mereka memahami bagaimana mereka saling mempengaruhi dan saling berkomunikasi. Intinya adalah pastikan kepada mereka, yakinkan kepada mereka bahwa mereka bukan hidup seorang diri, tapi mereka adalah makhluk sosial yang butuh lingkungan, butuh teman, butuh support system dari lingkungan yang ada di sekitarnya. Oke, Bapak lanjut lagi. Kemudian karakteristik yang berikutnya banyak ya. Intinya berpikir kritis dan juga kreatif. Ini juga yang saat ini sedang banyak nih kita sounding terus, kita gencarkan terus ya, terutama ke mahasiswa saya nih. Karena saya bilang apa? Kita mungkin bisa mengatakan berpikir kritis dan kreatif, tapi kalau calon-calon gurunya, misalnya kalau ditanya diam saja gitu ya, atau kalau misalnya sampai saat ini saya masih pembelajaran dengan daring Bapak Ibu, jadi tuh kalau perkuliahan tuh hanya tutup kamera, off cam, jadi saya bingung ya, sebagai dosen kok tutup kamera, gimana saya mau interaksi? Bagaimana saya mau tahu mereka itu kreatif nggak sih gitu ya? Nah, sebagai contohnya mungkin salah satunya saya saat ini sedang mengampu mata kuliah PLH, Pendidikan Lingkungan Hidup. Sebenarnya saya berikan tugas misalnya mudah sekali. Manfaatkan barang-barang yang sudah tidak berguna ya, untuk kita recycle lagi, kita daur ulang lagi. Atau mungkin kita bisa reuse lagi, pergunakan lagi barang yang sudah tidak terpakai menjadi barang yang tepat guna, ergonomis gitu ya. Saya minta mereka buat satu kerajinan nih Bapak Ibu, yang tanpa harus mengeluarkan budget yang banyak gitu ya, atau kalau bisa sama sekali kalau bisa zero cost gitu ya. Manfaatkan barang yang ada untuk bisa menghasilkan suatu barang yang multi fungsi, ergonomis, kalau bisa mungkin bisa diproduksi massal. Ternyata yang saya sedihkan mereka memberikan tugas itu kepada saya hanya apa Bapak Ibu? Kotak sepatu, kemudian tengahnya dikasih bolong gitu ya, kemudian udah dibungkus pakai kertas kado. Jadilah apa itu Bapak Ibu? Tempat tisu. Saya bilang apakah ini kalian berpikir kritis dan kreatif kalau seperti ini? Saya bilang gitu kan. Karena ini anak TK juga bisa kalau cuma berpikir seperti ini, saya bilang gitu. Nah, sekarang kalau misalnya kita implementasikan di anak-anak di sekolah dasar, berarti kita juga harus bisa menekankan kepada mereka. Kalau misalnya calon si gurunya itu bisa kreatif, kemudian bisa kritis juga nih ya, buat satu media atau mungkin buat satu alat peraga gitu ya, yang mungkin sederhana tapi itu cukup kreatif gitu. Nah itu kan kita juga pembelajaran kontekstualnya itu juga akhirnya membantu siswa nih, akhirnya memancing mereka untuk bisa lebih berpikir tingkat tinggi lagi gitu ya, lebih kritis lagi dan juga lebih kreatif lagi.
Kemudian intinya dalam pembelajaran kontekstual itu, siswa bukan hanya mengembangkan kemampuan intelektualnya saja dan juga keterampilannya, tetapi juga aspek-aspek yang meliputi kepribadian, integritas pribadi, kemudian sikap, minat, tanggung jawab, disiplin, motif berprestasi ya, bagaimana mereka bisa akhirnya membuktikan kalau mereka tuh mampu untuk bisa menghasilkan satu barang atau produk yang mempunyai nilai jual yang lumayan cukup tinggi gitu ya, meskipun mungkin tidak harus dijual tapi dihargai oleh orang lain. Intinya mengasuh atau memelihara pribadi siswa, bagaimana kita bisa menyeimbangkan atau kita bisa terus memotivasi mereka untuk bisa lebih lagi berkembang. Silakan Bapak. Oke, masih di karakteristik karena memang kita lebih banyak mengenal tentang kontekstual teaching and learning ini. Intinya mencapai standar yang tinggi. Pembelajaran kontekstual diarahkan agar siswa berkembang secara optimal, mencapai keunggulan atau excellent. Kemudian tiap siswa juga bisa mencapai keunggulannya asalkan ia dibantu oleh gurunya dalam menemukan potensi dan kekuatannya. Intinya kita juga sebagai seorang guru itu harus bisa membantu nih, kita arahkan mau kemana sih sebenarnya si siswa ini ya. Maksudnya mereka tuh lebih senang ke arah mana, kita arahkan. Kita coba bantu untuk mungkin bisa mereka bisa menemukan jati diri atau kepribadiannya mereka. Kemudian menggunakan penilaian yang otentik, di mana menantang para siswa untuk menerapkan informasi bagaimana keterampilan akademik baru dalam situasi nyata untuk tujuan tertentu, di mana penilaian autentik tadi merupakan antitesis dari ujian standar penilaian, kemudian juga memberikan kesempatan kepada siswa juga untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya mereka sambil mempertunjukkan apa yang sudah mereka pelajari. Biasanya mereka akan lebih termotivasi, mereka akan lebih bersemangat kalau mereka sudah pernah membuktikan mereka itu pernah berhasil. Oke, baik Bapak, silakan. Bisa dilanjut, Pak Muzakir, mohon maaf. Ya, komponen-komponen dari CTL tadi ada konstruktivisme, kemudian inquiry, questioning, learning community, pemodelan, refleksi, dan juga authentic assessment. Bisa dilanjut Bapak? Keterangannya ada di halaman berikutnya. Di sini kita melihat bagaimana pendekatan CTL versus dengan pendekatan tradisional. Di mana kalau yang pertama kita tahu tentang konstruktivisme, di mana kalau pendekatan CTL mengatakan adalah proses membangun atau menyusun pengetahuan baru dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman. Kenapa sih kok memerlukan struktur kognitif? Di sini kita bisa tahu kemampuan berpikir siswa, kemampuan siswa untuk bisa memecahkan masalahnya mereka. Melihat dari tadi pembelajarannya diawali dari pengalaman mereka di lapangan, mereka mengkaji, kemudian mencoba, sampai akhirnya mereka berhasil. Kemudian kalau pendekatan yang tradisional, nantinya belajar yang pusatnya tuh hanya pada guru, yang formal, serius gitu ya. Kemudian mungkin ada rasa takut. Mungkin kalau menengok ke belakang pengalaman saya ketika itu, karena udah zaman old ya, pembelajaran dulu tuh lebih banyak ke teachers learning center, di mana siswa itu datang, ya duduk gitu ya di dalam kelas, kemudian mendengarkan guru. Jadi guru memberikan informasi apa, memberikan materi apa, ya kita tinggal duduk manis aja, kemudian menyerap informasi yang diberikan oleh para guru kita waktu itu. Tidak dengan CTL. Kalau CTL itu lebih ke student learning center, di mana suatu proses pembelajaran itu adalah dari siswanya sendiri yang menemukan, mencari, sampai akhirnya mereka bisa mengklaim ini adalah saya yang mencari, ini adalah saya, tugas saya dengan teman-teman, akhirnya terjawab pertanyaan ini gitu ya. Kemudian inquiry, proses pembelajaran didasarkan pada pencapaian dan juga penemuan melalui proses berpikir secara sistematis. Jadi kalau misalnya kita pendekatan CTL tadi, kalau inquiry ya intinya adalah mereka berpikirnya itu bertahap.
Jadi kalau misalnya mereka harus menyiapkan suatu bahan atau menyiapkan satu praktek tertentu gitu ya, mereka pasti mencoba berpikir, mencoba menganalisis. Apakah ini bisa nggak ya saya gunakan gitu ya, sampai akhirnya secara sistematis mereka nanti akan bisa menemukan, oh iya, harusnya nggak boleh pakai air yang terlalu banyak nih untuk bisa menanam satu bunga yang berwarna misalnya gitu ya. Kemudian proses penyiramannya mungkin nggak bisa setiap hari karena itu kalau dalam masakan tuh mungkin overcook gitu ya, sampai akhirnya si bunganya nggak bisa berkembang optimal atau mungkin si warnanya nggak bisa keluar secara totalitas gitu ya, warna merah misalnya gitu. Kemudian kalau pendekatan tradisionalnya, pengetahuan diperoleh siswa dengan duduk manis aja di dalam kelas. Kemudian mengingat seperangkat fakta, kemudian memisahkan kegiatan fisik dengan intelektualnya kita atau siswa ketika mereka belajar di kelas. Jadi kalau masih kita ingat juga, mungkin di zamannya saya gitu ya, itu cuma duduk manis aja. Tergantung nih nanti saya masih ingat nggak ya waktu itu yang diajarkan oleh Bu Guru gitu ya. Kalau sekarang gurunya justru yang bertanya, gimana anakku gitu ya, sampai di mana atau ada kesulitan apa, mereka pasti akan langsung bisa menerangkan karena mereka memprosesnya itu secara sistematis, ada tahapan-tahapannya semuanya. Oke, kemudian questioning atau bertanya, di mana belajar pada hakikatnya adalah bertanya dan menjawab pertanyaan. Bertanya dapat dipandang sebagai refleksi dari keingintahuan setiap individu. Sedangkan menjawab pertanyaan mencerminkan kemampuan seseorang dalam berpikir. Nah, biasanya siswa yang sudah belajar dengan pendekatan CPL, mereka akan lebih percaya diri nih Bapak Ibu, karena mereka sudah bisa menemukan jawaban atas satu pertanyaan yang diberikan kepada mereka gitu. Karena mereka sendiri yang menjalani, mereka kemudian memproses gitu ya, sampai akhirnya mereka bisa menemukan jawabannya. Oke, kemudian kalau dari pendekatan tradisional, belajar adalah kegiatan konsumtif, menyerap informasi, menghasilkan kebingungan dan kebosanan. Mungkin saat ini udah nggak ada ya. Mungkin kalaupun ada, mungkin masih di daerah-daerah yang terpencil lah ya. Tapi kalau untuk di wilayah-wilayah yang sudah kota-kota besar, saya yakin dan percaya kalau pendekatan tradisional itu mungkin sudah mulai bergeser dengan pendekatan-pendekatan yang saat ini lebih mengutamakan kemampuan berpikir kritisnya siswa gitu ya. Oke, lanjut Bapak. Oke, yang kemudian yang keempat, pilar atau solusi yang menjadi indikator dari permasalahan. Yang keempat adalah masyarakat belajar. Kalau dari pendekatan CTL, konsep masyarakat belajar atau learning community dalam CTL menyarankan agar hasil pembelajaran yang diperoleh melalui kerjasama dengan orang lain. Kemudian kerjasama itu dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, baik dalam kelompok belajar secara formal maupun dalam lingkungan yang terjadi secara alamiah. Maksudnya di sini adalah masyarakat belajar tuh siswa sebagai salah satu anggota juga dalam masyarakat tuh bisa bergabung, bisa berbaur dengan lingkungan yang ada di sekitarnya mereka gitu. Jadi mereka tidak individualistik gitu ya. Mereka bisa mengerti, bisa memahami bahwa mereka tuh tidak sendiri. Mereka tuh butuh bantuan orang lain dan juga mereka juga perlu orang lain untuk menakar kemampuannya mereka. Tadi bagus nggak ya presentasi saya gitu ya. Bu, ini gimana tadi hasil uji labnya saya atau uji dari hasil percobaan saya gitu ya. Mereka membutuhkan orang lain gitu untuk bisa memastikan bahwa apa yang mereka pelajari itu tidak subjektif menurut mereka sendiri gitu. Nah, yang saat ini kita alami mungkin ya Bapak Ibu, karena saya juga punya putra, selama pandemi ya, selama 2 tahun kita belajar ini, itu anak-anak akhirnya merasa individualistik banget ya. Maksudnya rasa individunya tuh terlihat sekali karena mungkin mereka tidak ke sekolah ya. Mereka semua punya perangkatnya di rumah, fasilitas oke misalnya ya, kalau misalnya wifi-nya di rumah nggak ada masalah gitu ya. Mereka berpikir saya nggak perlu banyak orang lah gitu ya, karena saya bisa menyelesaikan semuanya sendiri. Nah, terkadang ini jadi PR kita bersama nih kalau terlalu lama mereka belajar dari rumah,
ketika mereka nanti terjun ke lapangan atau ketika mereka terjun di masyarakat, penyesuaiannya mereka tuh agak sulit ya, apalagi mungkin bagi anak-anak yang punya satu kecenderungan tidak mau bergabung atau mungkin sulit untuk bisa menerima orang lain. Nah, ini menjadi satu PR kita bersama sebagai tenaga pendidik untuk bisa, ayo kita gabung dengan masyarakat belajar yang ada di sekitar kita. Gitu. Kemudian pendekatan tradisionalnya ya individualitas dan juga persaingan yang melelahkan ya. Kalau zaman dulu tuh saya selalu saya harus menjadi 3 besar gitu ya. Saya harus dapat nilai lebih bagus dari si Andi misalnya gitu. Selalu seperti itu. Tapi tidak untuk saat sekarang ini. Saya selalu meyakinkan kepada siswa-siswa saya di SD gitu ya. Dulu saya pernah sempat mengajar di SD juga. Kemudian di di mahasiswa saat ini saya bilang belajar itu by proses. Jadi jangan hanya kalian belajar tuh hanya mengejar nilai saja. Itu just for number saya bilang, itu cuman angka saja. Angka itu bisa diutak-atik, tapi kalau proses belajar itu nggak bisa. Tergantung dari mana penangkapan kita, sejauh mana kita menangkap materi yang sudah disampaikan. Kemudian yang kelima, pemodelan. Asas modeling adalah proses pembelajaran dengan memperagakan sesuatu sebagai contoh yang dapat ditiru oleh setiap siswa. Intinya adalah pendekatan CTL tuh kita bisa memfasilitasi sebagai seorang guru tuh untuk bisa memberikan contoh sesuatu yang baik-baik yang pastinya bisa ditiru oleh setiap siswa. Misalnya kita sebagai seorang guru mau menampilkan kompetensi kepribadian gitu ya, sementara mungkin kitanya sebagai seorang guru nggak bisa berpenampilan yang layaknya sebagai seorang guru, pasti mereka juga akan berpikir, bu guru aja berantakan gitu ya, atau bu gurunya aja nggak rapi gitu ya, atau bu gurunya aja tidak senyum. Gimana kita mau disuruh senyum, gimana kita disuruh pakai baju yang rapi, sementara gurunya aja nggak bisa jadi contoh gitu ya. Karena biasanya kalau untuk anak-anak sekolah dasar itu, memandang guru itu adalah segalanya untuk mereka. Jadi mereka selalu melihat, saya lihat bu guru kalau pakai hijab, pakai pakaian misalnya gitu ya, tutur katanya sopan, mereka pasti akan meniru seperti itu. Gitu. Jadi mereka menjadikan sosok seorang guru tuh ya seseorang yang bisa digugu dan ditiru gitu ya. Kemudian kalau kita melihat dari pendekatan tradisional, pemodelan itu pembelajaran yang hanya one way, seragam, takut mencoba, takut salah gitu ya. Saya dulu juga gitu Bapak Ibu, kalau misalnya disuruh coba gitu ya, kebetulan saya juga dulu pernah belajar tentang guiding di SMA. Guiding itu jadi presentasi di depan teman-teman gitu ya, untuk mempresentasikan misalnya sejarah Jakarta gitu, karena memang saya bertempat tinggal di Jakarta, hanya memang saya bekerja di Cikarang gitu ya. Jadi misalnya ketika harus memperagakan atau mempresentasikan misalnya museum yang ada, museum gajah yang ada di dekat lapangan Banteng, ada dekat Monas ya. Itu udah deg-degan, takut salah, nggak mau coba gitu ya. Padahal sebenarnya proses belajar itu kan proses dari yang salah dulu ya. Terus mengulang, ya, belajar itu adalah proses pengulangan sebenarnya sampai benar-benar kita paham dan bisa kita aplikasikan, kita bisa sharingkan ilmu kita kepada siswa-siswa kita. Kemudian refleksi adalah cara berpikir tentang apa yang baru dipelajari atau berpikir ke belakang tentang apa yang sudah dilakukan di masa lalu. Kemudian ada, saya kejar waktu, masih kurang berapa menit lagi, Ibu Wardah? Kurang lebih 10 menit, Bu. 10 menit lagi. Oke, bisa dilanjut, Bapak. Mungkin ini nanti bisa di-sharing PowerPoint-nya. Oke, secara garis besar penerapan pembelajaran CTL adalah yang pertama, mengembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan caranya sendiri. Kemudian mengkonstruknya sendiri. Intinya adalah bagaimana pengetahuan itu mereka bisa konstruk dengan caranya mereka sendiri sampai akhirnya bisa menghasilkan suatu pembelajaran yang bermakna. Kemudian sebelumnya Bapak, mohon maaf.
Oke, laksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik. Jadi usahakan mereka bisa mencari tahu, menemukan ya, dan juga memecahkan masalahnya. Kemudian kembangkan sikap ingin tahu siswa dengan bertanya. Kita harus bisa memancing mereka dengan pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya mereka, oh ya seperti apa ya gitu ya. Mereka harus mencari tahu. Oke, lanjut lagi Bapak. Ciptakan masyarakat belajar tadi sudah ya, kemudian hadirkan model sebagai contoh pembelajaran, lakukan refleksi di akhir pertemuan, kemudian lakukan penilaian yang sebenarnya dengan cara yang betul-betul menunjukkan kemampuan siswa. Oke, lanjut lagi. Ini langkah-langkah pembelajaran ya, yang kalau misalnya di sini mungkin sudah banyak guru-guru SD, mungkin saya masih banyak belajar ya, intinya adalah bagaimana untuk mencapai kompetensi dengan menggunakan CTL. Guru melakukan kegiatan sebagai berikut, kurang lebihnya secara garis besar ya Bapak Ibu. Kalau misalnya mungkin ada yang kurang, mungkin saya minta dimaklumi karena memang setiap pembelajaran itu punya caranya sendiri-sendiri. Pertama, guru menjelaskan tentang kompetensi dasar nih, apa aja sih manfaatnya, kemudian proses pembelajaran seperti apa, dan pentingnya nih atau makna dari pelajaran yang akan kita pelajari. Kemudian guru menjelaskan prosedur tadi ya, banyak prosedur pembelajaran CTL, apakah dengan grup besar ataupun dengan grup kecil. Kita susun mekanismenya, pembelajarannya akan seperti apa, pembentukannya. Kemudian yang berikutnya, siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan jumlah siswa. Lanjut Bapak. Kemudian tiap kelompok misalnya ditugaskan untuk melakukan observasi, misalnya kelompok 1 dan 2 misalnya melakukan observasi ke perpustakaan. Manfaatnya apa sih? Ya kita tidak hanya melihat buku, tapi kita mungkin melihat referensi buku-buku macam-macam ya, tergantung dari pembagian di dalam perpustakaan tadi. Mungkin ada karya ilmiah, kemudian fiksi, kemudian ada tesis, atau mungkin kalau di sekolah dasar mungkin cerita-cerita ya, narasi atau mungkin cerita-cerita bergambar gitu ya. Kemudian kelompok yang lainnya misalnya melakukan observasi ke laboratorium komputer, ada apa nih gitu ya. Selain ada buku, biasanya kalau di dalam lab komputer tuh ada apa? Mereka mencatat nih, mereka mengorganisir apa-apa saja mereka lihat, kemudian mereka pelajari. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, mereka pasti akan tuliskan di situ. Bu, saya menemukan A, menemukan B untuk apa, kemudian untuk apa, dan lain sebagainya. Kemudian melakukan observasi, siswa ditugaskan untuk mencatat berbagai perangkat baik yang itu mungkin buku ya, atau di dalam buku. Kemudian guru melakukan tanya jawab sekitar tugas yang harus dikerjakan oleh setiap siswa. Oke, lanjut Bapak. Oke, langkah-langkahnya ya, kalau di lapangan intinya melakukan observasi, kemudian disesuaikan dengan pembagian tugas kelompoknya, kemudian siswa juga mencatat hal-hal yang mereka temukan dengan alat-alat observasi yang mereka miliki. Oke, lanjut Bapak. Kemudian juga siswa mendiskusikan hasil temuan mereka sesuai dengan kelompoknya masing-masing, disesuaikan dengan tadi ya tugas yang sudah diberikan di awal. Kemudian siswa melaporkan hasil diskusi, kemudian setiap kelompok bisa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh kelompok lain. Oke, lanjut lagi. Langkah-langkahnya untuk yang penutupnya adalah dengan bantuan guru, siswa menyimpulkan hasil observasi sekitar masalah, misalnya pada pengenalan alat listrik dan komputer sesuai dengan indikator hasil belajar yang harus dicapai. Kemudian guru menugaskan siswa untuk membuat gambar dan juga mendeskripsikan tentang pengamatan mereka dengan tema. Misalnya tadi kita mau buat temanya tentang alat listrik dan komputer. Oke, lanjut lagi Pak. Oke, yang terakhir mungkin sebagai penutup ada kelebihan dan juga nanti kekurangan dari pembelajaran CTL. Untuk kelebihannya di sini ada 6 yang saya sudah bagi di sini. Yang pertama, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan real karena sesuai dengan kondisi langsung di lapangan ya, mereka langsung terjun. Kemudian pembelajaran lebih produktif dan juga mampu menumbuhkan penguatan konsep kepada siswa. Kemudian kontekstual adalah model pembelajaran yang menekankan pada aktivitas siswa secara penuh, baik fisik maupun mental. Kemudian kelas juga dalam pembelajaran kontekstual, bukan sebagai tempat untuk memperoleh informasi saja, akan tetapi sebagai tempat untuk menguji data hasil temuan mereka di lapangan. Jadi mereka tidak hanya sebagai observer, tapi mereka juga sebagai penghasil satu permasalahan yang memang mereka sedang kaji. Kemudian materi pelajarannya juga dapat ditemukan sendiri oleh siswa
bukan hasil pemberian dari guru gitu. Jadi guru tidak bisa hanya dengan terus memberikan informasi, tapi guru justru harus memfasilitasi mereka untuk mereka bisa mencari tahu sendiri jawabannya. Kemudian penerapan pembelajaran kontekstual dapat menciptakan suasana pembelajaran yang lebih bermakna gitu ya. Berkali-kali saya selalu katakan bermakna, karena supaya siswa-siswa kita bisa memberikan penghargaan terhadap proses pembelajaran yang mereka sudah cari sendiri, mereka temukan sendiri menjadi lebih bermakna gitu. Oke, lanjut Bapak, satu slide lagi kayaknya ya. Kayak kelemahannya nih untuk pembelajaran CPL pasti ya, di mana ada kelebihan biasanya akan satu sinergis dengan kekurangan juga ya, karena hidup itu tidak ada sempurna, makanya kita harus terus belajar. Kayak kelemahannya apa sih? Diperlukan waktu yang cukup lama saat proses pembelajaran secara kontekstual berlangsung, karena nggak bisa langsung on the time langsung selesai, karena pasti butuh misalnya waktu beberapa hari, karena harus diobservasi, karena harus lebih teliti, karena harus dicari tahu solusinya gitu ya. Kemudian yang kedua, jika guru tidak dapat mengendalikan kelas, maka dapat menciptakan situasi kelas yang kurang kondusif. Jadi biasanya mungkin, mohon maaf, ada beberapa anak-anak mungkin kalau di sekolah dasar tuh ada yang masih yang kinestetik gitu ya, masih nggak bisa duduk dengan tenang, atau mungkin lebih banyak melakukan do something tapi nggak bermanfaat gitu ya, sampai akhirnya mungkin bisa membuat situasi kelas menjadi tidak kondusif gitu. Kemudian guru lebih intensif dalam membimbing. Sebenarnya itu baik gitu ya kalau misalnya kita lebih intensif. Mungkin kalau buat guru-guru kalau terlalu intensif sekali, akhirnya pekerjaan administratifnya mereka mungkin akan terbengkalai ya gitu ya. Itu mungkin menjadi satu kelemahan. Intinya tantangan sih ya buat sebagai seorang guru. Kemudian yang terakhir, guru memerlukan perhatian dan bimbingan yang ekstra terhadap siswa agar tujuan pembelajaran sesuai dengan apa yang diterapkan dari proses pembelajaran CPL itu tadi. Ya, intinya kita harus banyak lebih fokus nih, lebih banyak memperhatikan siswa-siswa kita. Nah, itu tergantung dari kitanya mampu atau tidak sebagai tenaga pengajar. Oke, Bapak, terakhir. Terima kasih.